Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi pengisi materi pada acara webinar pagi hari ini. Pada acara webinar kali ini saya akan mengangkat topik tentang COVID-19 dengan tema COVID-19 pandemi dunia yang melumpuhkan sendi kehidupan. Perlu kita ketahui bahwa mulai tahun 2020, Indonesia dan dunia menghadapi pandemi COVID-19. Sebelum kita ke materi inti, yaitu dampak apa saja yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 di Indonesia, mari kita review atau kita ingat-ingat kembali apa itu COVID-19. Baik, dilansir dari laman kemenkes.go.id milik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, coronavirus merupakan virus yang dapat menjangkiti dan menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia, virus ini dapat menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai dari flu biasa hingga penyakit serius seperti Middle East Respiratory Syndrome atau biasa kita singkat dengan MERS. Dan sindrom pernafasan akut berat atau dalam istilah medisnya adalah Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Coronavirus jenis baru ini ditemukan pada manusia sejak kejadian di Wuhan, Cina pada Desember 2019 lalu. Kemudian nama Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 dan coronavirus jenis baru itulah yang menyebabkan penyakit coronavirus disease tahun 2019 atau biasa disingkat COVID-19 sekarang ini. Jadi itulah virus atau coronavirus yang menyebabkan coronavirus disease atau COVID-19 yang menjadi pandemi dunia sekarang ini. Selanjutnya, bagaimana sih penularan COVID-19? Seperti yang telah kita ketahui, mungkin di sini kita mereview kembali bagaimana saja jalan atau cara penularan COVID-19. Yang pertama, seseorang dapat terinfeksi atau tertular COVID-19 dari penderita COVID-19. Jadi penularannya itu dari penderita ke orang lain yang belum terjangkit. Penyakit ini dapat menyebar melalui droplet atau tetesan kecil dari hidung dan mulut pada saat penderita batuk atau bersin. Nah, droplet tersebut kemudian jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain menyentuh benda yang sudah terkontaminasi dengan droplet tersebut, orang itu lalu orang itu menyentuh bagian segitiga wajah, yaitu mata, hidung, dan mulut, ini segitiga, maka orang tersebut akan terinfeksi COVID-19. Selain itu, penularan juga bisa terjadi ketika seseorang tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita COVID-19. Nah, itu tadi adalah jalan atau cara penularan COVID-19. Nah, mengingat penularan COVID-19 ini melalui droplet yang mungkin jatuh di benda-benda sekitar atau mungkin kita hirup dari penderita COVID-19, maka dari itu pemerintah menganjurkan kita untuk menjaga jarak kurang lebih 1 meter dengan orang yang sakit. Kemudian, apa saja sih gejala COVID-19? Mari kita review kembali. Dilansir dari covid19.go.id, gejala COVID-19 pada umumnya adalah orang dengan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, yaitu demam dengan derajat 38 derajat atau lebih, atau memiliki riwayat demam. Selanjutnya, menderita salah satu gejala penyakit pernafasan, yaitu batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan, pilek,
pneumonia ringan hingga berat. Dan dalam 14 hari terakhir sebelum timbul gejala, pernah berada di negara atau wilayah dengan penularan lokal. Yang ketiga, ada kehilangan rasa dan bau. Seperti kita pada saat tertular COVID-19, kita pasti akan kehilangan rasa. Jadi kita makan makanan yang enak sekalipun tidak terasa. Kemudian kita tidak bisa mencium atau menghirup bau-bau, walaupun parfum yang wangi sekalipun. Yang terakhir adalah kelelahan. Dampak tersebut sangat terasa pada sektor sosial, pariwisata, pendidikan, dan ekonomi. Yang pertama adalah dampak COVID-19 dalam kehidupan sosial. Nah, dampak yang dirasakan pertama kali pada saat COVID-19 mulai diumumkan telah memasuki Indonesia awal tahun 2020 adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di seluruh PSBB ini di seluruh Indonesia mulai diterapkan sejak April tahun 2020 yang secara tidak langsung berdampak pada kehidupan masyarakat. Seluruh aktivitas masyarakat mulai dibatasi, terutama untuk aktivitas yang melibatkan khalayak ramai. Hal tersebut bertujuan untuk memutus mata rantai penularan COVID-19 di Indonesia. Nah, dampak dari PSBB tersebut adalah adanya lockdown atau pembatasan aktivitas pada wilayah tertentu, yaitu selain itu ada work from home atau WFH dan sekolah daring. WFH atau work from home adalah pekerja atau kebijakan pemerintah yang menganjurkan bahwa pekerja melakukan pekerjaan dari rumah dalam jaringan atau daring. Jadi kerjanya online. Kemudian ada sekolah daring juga, yaitu kegiatan belajar mengajar di sekolah dialihkan menjadi akses dalam jaringan atau daring. Online juga sekolahnya. Nah, kebijakan bahkan selain pembatasan sosial, lockdown, WFH, sekolah daring, bahkan Kementerian Agama juga mengeluarkan kebijakan bahwa adanya pembatasan kegiatan ibadah di tempat ibadah sebagai reaksi terkait melonjaknya COVID-19, Kemenak atau Kementerian Agama mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Selanjutnya adalah dampak pada sektor ekonomi. COVID-19 yang terjadi di negara kita berdampak pada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya. Dengan adanya kondisi tersebut, aktivitas masyarakat pun mulai dibatasi hingga berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia, mulai dari PHK massal hingga menurunnya daya beli masyarakat. Nah, dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia pada saat itu sangat terasa, mulai dari harga minyak bumi yang jatuh ke arah terendah, kemudian bursa saham yang terjun bebas, hingga harga komoditi lain seperti gas dan minyak sawit diperkirakan juga akan tertarik ke bawah apabila permintaan tidak segera pulih. Nah, dengan penurunan harga komoditas tersebut telah membawa dampak besar pula bagi bisnis mikro, kecil, menengah maupun bisnis besar sekalipun. Nah, data Kementerian Koperasi dan UKM menunjukkan 98% usaha mikro atau sekitar 63.783.000 usaha kecil, 60 ribuan usaha menengah, dan 5.000 usaha besar terkena dampak pandemi COVID-19, sehingga penjualan turun dan pasokan bahan baku terganggu. Bahkan catatan Organization of Economic Cooperation and Development atau OECD menunjukkan hampir separuh UKM di Indonesia akan mengalami kebangkrutan pada Desember 2020 apabila sektor ekonomi tidak kunjung pulih akibat COVID-19 ini. Selanjutnya, COVID-19 juga membawa dampak yang cukup besar kepada sektor pariwisata.
Menurut Sugiharto tahun 2020, COVID-19 berdampak besar hampir di semua aspek kehidupan termasuk sektor pariwisata. Karena meningkatnya pembatasan perjalanan, pembatalan acara besar, dan keengganan serta pembatasan untuk melakukan perjalanan internasional dan domestik menyebabkan sehingga hal tersebut menyebabkan berkurangnya wisatawan. Nah, menurutnya pendapatan dari sektor wisata juga berdampak besar pada sektor ekonomi, terutama UMKM. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatian dan juga mungkin ada pertanyaan nanti dari teman-teman. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman semua.